Sekarang saya dan kelompok saya sedang berada di Kota Lama Semarang. Tempat ini dibangun pada 15 Januari 1678. Berawal dari ditandatanganinya perjanjian antara Kerajaan Mataram dan VOC. Pada waktu itu, Semarang diserahkan ke VOC sebagai tanda terima kasih Kerajaan Mataram. Hal itu lantaran VOC sudah membantu menumpas pemberontakan Mojoyo. Lalu VOC membangun benteng Fishhook sebagai pusat militer Belanda. Disusul dengan dibangunnya daerah pemukiman bernama De Europe yang menjadi cikal bakal Kota Lama Semarang. Pada 1824, De Europe berkembang semakin pesat. Banyak kantor perdagangan dan perusahaan mulai dibangun. Hal tersebut menjadikan sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan kota Atlas saat itu. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah setempat mulai mengambil alih perkantoran dan bangunan milik Belanda itu. Namun, beberapa bangunan ini masih beroperasi dan difungsikan hingga kini, seperti Gereja Belendo, Stasiun Tawang, pabrik rokok layar, dan lain-lain. Di belakang saya sudah terdapat Gereja Belenduk di Kota Semarang. Gereja Belenduk Semarang merupakan gereja yang dibangun pada tahun 1753. Ini merupakan salah satu landmark di Kota Semarang. Berbeda dari bangunan lain di Kota Lama yang pada umumnya memakai jalan dan tidak menonjolkan bentuk, gedung yang bergaya neoklasik ini justru tampil kontras. Bentuknya lebih menonjol. Lokasinya bangunan ini berada di Jalan Letjen Suprapto nomor 32 Kota Lama Semarang dan bernama Gereja GPIB Immanuel. Bangunan gereja yang sekarang merupakan bangunan setangkup dengan padat tunggal yang secara vertikal terbagi atas 3 bagian. Jumlah lantainya adalah 2 buah. Bangunan ini menghadap ke selatan. Gereja ini masih dipergunakan untuk peribadatan setiap hari Minggu. Di sekitar gereja ini juga terdapat sejumlah bangunan lain dari masa kolonial, seperti Gedung Marba. Bangunan kuno ini juga sering menjadi salah satu tempat untuk foto-foto perwedding. Di belakang saya ada Gedung Spiegel Kota Lama Semarang. Perusahaan ini pertama kali dibangun pada 1895 oleh pengusaha Austria Hungaria keturunan Yahudi, yaitu Moritz Moses Adler, Hermann Spiegel, dan Ignaz Beck. Tak hanya mendirikan toko Spiegel, ketiganya turut membangun toko Adler, toko Louvre. Tak lama Tuan Spiegel diangkat menjadi manajer perusahaan ini dan menjadi pemiliknya dalam jangka waktu 5 tahun. Pada 1908, perusahaan ini menjadi perusahaan terbatas. Setelah berakhirnya kepemimpinan Hindia Belanda, gedung ini semakin lama semakin bergeser dari fungsi awalnya. Bahkan sempat difungsikan sebagai gudang dengan kondisi terbengkalai dan tidak terlawat. Barulah pada 8 Juni 2015, setelah masa restorasi yang cukup lama, gedung ini menjadi Spiegel Bar and Bistro. Fungsinya berubah dari sebuah toko serba ada lalu menjadi gudang dan kini menjadi tempat makan. Di belakang saya sudah terdapat Gedung Marba Kota Lama Semarang. Gedung Marba Kota Lama Semarang berasal dari Marta Bajunet yang merupakan nama dari perusahaan seorang saudagar kaya dari Yaman milik Faraj bin Said bin Awad Marta. Di Indonesia, Faraj ternyata punya jejak yang tidak sepele. Faraj sebagai pemilik Hotel Garuda yang bersejarah di Yogyakarta dan memiliki andil dalam membangun Masjid Agung Al-Azhar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari kebaikan ini, Faraj jadi punya kedekatan dengan Presiden Soekarno. Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, Soekarno dikabarkan sempat sakit malaria. Faraj kemudian membawakan madu Arab untuk Soekarno yang berkhasiat untuk memulihkan kondisinya. Bahkan, saat satu putri Faraj Marta saat lahir dinamai sendiri oleh Soekarno dengan nama Khalid Ali Marta.